Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Skevi di channel Romo Daniel dalam seri pengajaran iman gereja Rasulia. Tak terasa teman-teman, kita sudah masuk di chapter 9. Kita akan bahas mengenai ciptaan yang tak nampak mata. Nah, ini Romo mau membahas mengenai alam gaib atau alam malaikat dan alam roh. Nah, teman-teman, kita panggil Romo Daniel dulu ya. Selamat malam, Romo Daniel. Selamat malam, Ibu Skevi dan saudara-saudara semua. Terima kasih, Romo Daniel, sudah menyediakan waktu untuk kita semua setiap hari Rabu malam jam 7. Nah, teman-teman yang baru bergabung dengan kami, dengan kita semua pada malam hari ini, silakan subscribe channel Romo Daniel, dan di sana ada banyak sekali pengajaran-pengajaran Romo dan juga seri pengajaran Romo ini dari 1 sampai sekarang ini sampai 9. Nah, sebelum mulai kita doa dulu ya Romo. Mari silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan berkat-Mu. Kita sudah melalui 1 minggu yang berjalan ya Tuhan. Dan kita bertemu lagi pada hari ini. Kami semua diberi kesehatan dan anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan untuk Romo, sehingga Romo diberi terus kemampuan dan semangat untuk mengajar, mengabarkan berita tentang Injil-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami untuk bisa fokus ya Tuhan, untuk bisa mengikuti pengajaran ini dan juga semua internet, komputer maupun handphone yang dipakai oleh baik Romo, baik kami moderator maupun teman-teman semua Tuhan dilancarkan sehingga tidak terganggu ya Romo, terganggu ya Tuhan Yesus. Dan juga berikan udara dan cuaca yang baik terutama di tempat Romo agar diberi ketenangan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, teman-teman siapkan bolpen dan buku catatan kalian karena Romo Daniel akan segera mulai pengajarannya. Untuk mic, saya serahkan ke Romo Daniel. Silakan Romo. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore saudara sekalian. Ini bertemu lagi dengan saya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Nah, kalau saudara mau mengetahui lebih lanjut pelajaran-pelajaran Anda, seperti katakan Bu Skevi tadi, tolong kunjungi ke website pada channel YouTube saya, channel YouTube Romo Daniel Biantoro. Dan kalau saya minta untuk saudara juga bantu saya untuk subscribe di sana. Baik. Pada sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pengakuan iman butir 1 yang ya, kata-kata yang terakhir, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Jadi menurut pengakuan iman ini, ciptaan itu ada 2, yaitu ciptaan yang kelihatan, yang nampak mata, dan ciptaan yang tidak kelihatan, yang tidak nampak mata, atau ciptaan alam gaib, alam roh. Ini dikatakan di dalam Kolose pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-16. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini. Yang 15, bukan 16. Ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Berarti kalau gitu ciptaan Tuhan itu, ciptaan Allah itu ada 2 dimensi.
dimensi yang kelihatan yang kita alami dalam alam semesta ini, dan dimensi yang tidak kelihatan itu adalah alam roh. Nah, pertama-tama ya memang kita berbicara malaikat. Itu alam tidak kelihatan itu. Nah, meskipun dalam pengakuan iman dikatakan alam yang kelihatan itu dikatakan dulu, tetapi baru yang tidak kelihatan di dalam Alkitab juga. Tetapi saya akan mendahulukan mengenai berbicara tentang alam yang tidak kelihatan ini, alam roh, alam malaikat, supaya kita tahu bahwa memang kita tidak sendiri dalam alam ini. Kita ada ciptaan Tuhan yang lain yang tidak berwujud tubuh jasmani, tapi ada, tapi nyata, yaitu para malaikat. Dan malaikat itu adalah ciptaan, bukan yang bersifat kekal ada pada dirinya sendiri, enggak, itu ciptaan. Coba kita baca dalam Mazmur 148 ayat 2 sampai 5. Mazmur 2 ayat 148 ayat 2 sampai 5. Ya, tolong bacakan. Hai segala malaikatnya, pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jadi kalau itu termasuk malaikat ini, ya, yang merupakan bala tentaranya Tuhan, seperti prajuritnya di alam sana, itu adalah diciptakan karena perintah Tuhan. Jadi mereka diciptakan oleh sabda Allah, ya. Sabda Allah itu adalah Kristus. Maka dikatakan dalam Kolose tadi bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, ya. Kapan malaikat? Jadi kita telah katakan minggu lalu bahwa Allah di dalam kasih-Nya itu mengendaki terjadinya ciptaan. Allah mencipta bukan karena terpaksa, tetapi itu karena kehendaknya sendiri, dan itu tersimpan secara kekal di dalam rancangannya, di dalam dirinya. Oleh karena itu, Injil menyatakan apa yang tersembunyi di dalam Allah ini, rencana yang tersembunyi dalam Allah ini. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-16. Di dalam Roma pasal yang ke-16 ayatnya yang kita lihat Roma 16 ayatnya 25-26. Tolong bacakan. Ya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi Injil itu adalah penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad. Meskipun selama itu sedikit-sedikit sudah dinyatakan melalui para nabi, tetapi pada saat Injil datang itu diceritakan apa yang rahasia tadi. Rahasia di dalam rancangan Allah. Demikian juga kita baca dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 25-26. Kita baca di Kolose pasal 1 ayat 25 dan 26. Tolong bacakan. Kolose 1 ayat 25 dan 26. Kolose. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi ada rahasia dalam Allah. Rahasia itu rencananya, termasuk rencana penciptaan, termasuk rencana penebusan, termasuk rencana kedatangan Kristus, dan semuanya termasuk di dalam rencana penebusan itu. Jadi kalau gitu Injil itu bukan karangan manusia,
Itu pernyataan rahasia ilahi, pernyataan rancangan ilahi yang selama itu disembunyikan. Nah, salah satu rencana itu adalah rencana penciptaan, dan di dalam penciptaan itu ada penciptaan yang ya dari makhluk yang tidak nampak itu, yaitu dunianya malaikat. Nah, kalau gitu, kapan malaikat itu diciptakan? Ya, kalau kita baca di dalam Ayub pasal 38 ayat 7, tolong dibacakan. Ayat 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayat 5, Anda mulai baca ayat 5. Oh, ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Terus, sudah cukup. Jadi dalam ayat ini Tuhan itu seolah melakukan retorika tentang penciptaan, seolah-olah itu penciptaan dibuat seperti rumah gitu loh. Ada talinya, ada apanya, batu penjurunya, ada tatakannya. Itu gambaran-gambaran dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana tentang penciptaan. Lah di sini Ayub ditanya, siapakah yang meletakkan ini? Siapa yang gini? Nah, waktu itulah ketika anak-anak Allah bersorak-sorak, bintang-bintang bersorak-sorak. Jadi pada waktu Allah menciptakan ini ada yang anak-anak Allah dan bintang-bintang yang bersorak-sorak itu. Coba baca lagi ayat 7. Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, bintang-bintang yang disebut anak Allah itu tak lain adalah malaikat. Jadi kalau gitu pada waktu penciptaan itu malaikat sudah ada. Jadi malaikat itu diciptakan sebelum diciptakannya alam semesta yang nampak ini. Dunia yang tidak nampak telah diciptakan terlebih dahulu. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau di dalam ajaran Alkitab, ajaran iman Kristen, Allah tidak menciptakan iblis. Iblis itu menjadi demikian karena pemberontaannya. Oleh karena itu Allah hanya menciptakan malaikat. Karena apa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terus setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Berarti dari Allah. Allah itu hanya memberikan yang baik, Allah hanya menciptakan yang baik karena Dia maha baik. Oleh karena itu tidak mungkin menurut ajaran Alkitab Allah menciptakan makhluk jahat seperti setan, makhluk jahat seperti iblis. Nah, kalau gitu iblis berasal dari mana? Nah, iblis itu berasal dari makhluk ini yang akhirnya jatuh memberontak. Dan ada malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan daripada iblis ini. Coba kita baca dari Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Kita baca dari Lukas 10 ayatnya yang ke sebentar. Injil Lukas pasalnya yang ke 10 ya. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-18 coba. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh dari seperti kilat dari langit. Ya. Kata melihat itu dalam bahasa aslinya adalah etheorun. Dari kata theoro. Etheorun itu adalah kata kerja dalam bentuk
yang namanya dalam bahasa Yunani, dalam tata bahasa Yunani namanya auris, yaitu bentuk masa lalu yang hanya sekali terjadi dan tidak terulang lagi. Jadi Yesus mengatakan di masa lalu entah kapan, dan itu sekali saja terjadi, dia melihat. Dan itu tidak terulang lagi. Apa yang terjadi? Iblis jatuh dari langit. Berarti asalnya iblis itu dari langit, dari surga maksudnya, lalu jatuh. Ya. Nah, berarti kalau gitu memang ada kejatuhan dari iblis ini. Saya baca lagi dari pasal 10 ayatnya yang ke-18 itu. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Kilat itu sinar. Ya, sinar yang menyilaukan kalau kilatnya besar. Nah, malaikat itu adalah makhluk bersinar. Makhluk cahaya. Nah, ini iblis itu juga karena malaikat, maka dia juga cahaya, makhluk cahaya. Tapi karena dia jatuh, lah kilat itu bentuknya berkelok-kelok kayak seperti ular gitu ya. Jadi berkelok-kelok seperti ular, maka digambarkan jatuhnya seperti kilat. Berarti iblis itu meskipun jatuh telah menjadi seperti ular, maka digambarkan seperti ular. Tapi sifat keberadaannya sebagai makhluk terang itu masih ada, gitu ya. Masih tidak berubah. Oleh karena itu, dia mudah saja setelah jadi iblis itu untuk berubah menjadi malaikat terang, karena menjadi dirinya yang asli. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Tolong bacakan. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, sudah tolong bacakan. Sudah. Yang tadi ya 2 Korintus. Halo? Ya, Romo. Halo? Halo, Romo, kedengeran? Kok nggak kedengar ya? Halo? Romo, ada masalah ini. Aduh, jatuh lagi. Jangan telepon tuh, Romo lagi siaran. Romo lagi siaran, jangan telepon. Halo? Iya, Romo, kedengeran? Kedengeran enggak? Saya kedengeran, Romo kedengeran enggak? Kecil sekali suaranya. Maaf saudara-saudara, ini ada gangguan di sini. Iya, Romo. Maaf teman-teman, Romonya terputus. Kita tunggu sebentar, Romo. Biar Romo terhubung lagi. Karena di Bogor hujan besar ya. Mungkin ada gangguan dari jaringan internet. Ya teman-teman, kalau yang baru bergabung, selamat bergabung. Subscribe channel Romo. Kita ada pengajaran setiap hari Rabu jam 7. Dan ini berseri, kita sudah masuk chapter 9 mengenai ciptaan yang tak nampak. Nah, sudah terhubung lagi dengan Romo. Iya, sudah kedengaran Romo? Masuk dia sudah. Jadi kita baca, jadi dalam 2 Korintus pasal 11 dan 14 tadi kita baca. Iya, saya baca ya, Romo. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat Tuhan. Bukan malaikat Tuhan, malaikat terang. Maaf. Soalnya tadi berubah. Ya kalau lagi baca jangan. Iya, terputus lagi dengan Romo. Kita baca lagi, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Romo, sudah? Ya. Jadi di situ dikatakan iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Mudah saja, kenapa?
itu keadaan asli dirinya sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Makhluk terang. Hanya sekarang dia menjadi makhluk gelap, makhluk jahat setelah kejatuhannya itu, gitu ya. Nah, dan pada waktu dia menjadi makhluk ini, menjadi iblis ini, dia tidak sendiri. Ada malaikat-malaikat lain yang mengikut dia. Itulah yang nanti jadi roh-roh jahat. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya sudah di demon, gitu ya, roh jahat atau roh najis. Coba baca di dalam Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayatnya 6. Yudas 1, Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, terputus lagi. Teman, untuk bisa mengikuti pengajaran ini dan berhubung dengan admin, bisa masuk ke grup Telegram di t.me/belajar kekristenan. Nah, di sana teman bisa ikuti semua, ada chat bareng teman-teman yang belajar. Dan di sana ada Romo juga, Romo Juventius, juga untuk bertanya jawab. Ada cuman kita teman-teman kita mempelajarinya dari iman gereja Rasulia. Ini diajar oleh Romo Daniel dari Gereja Ortodoks Indonesia. Channel ini juga kita live di channel Rohani Kristen. Teman-teman boleh subscribe juga di channel Rohani Kristen juga. Nah, sudah terhubung dengan Romo Daniel? Aduh, maaf ini ada kesulitan di sini. Pembantu saya tidak ada. Iya, Romo sendiri ya. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi malaikat iblis sendiri, dia disertai malaikat-malaikatnya. Makanya dikatakan malaikat-malaikat yang mengikutinya. Maka kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Ya, ada iblis dan malaikatnya. Jadi dia punya pengikut yang juga aslinya adalah malaikat, tapi malaikat yang telah jatuh tadi bersama dia. Kita baca juga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu malaikat-malaikatnya. Ya, naga itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau begitu, ketika yang menjadi iblis ini jatuh, akhirnya jadi iblis, dia tidak sendiri. Dia disertai ini. Ini nanti kita bicarakan ya. Jadi kalau begitu, kita bertanya dari mana makhluk yang jahat itu juga dari malaikat, tapi malaikat yang jatuh. Ya, berarti di dalam penciptaan itu pernah ada kejatuhan malaikat. Nah, ini datang itu yang akan bantu saya, tapi sudah terlambat. Maaf, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau begitu ada malaikat yang tetap mempertahankan loyalitasnya kepada Allah, dan setelah mereka mempertahankan loyalitasnya kepada Allah, memilih udah tetap mengikut Allah, lalu dimenteraikan, mereka tidak bisa jatuh lagi. Nah, mereka yang malaikat yang jatuh, yang jadi iblis dan roh-roh jahat ini, memilih untuk memberontak kepada Allah, akhirnya tidak bisa diperbarui lagi. Mereka selamanya menjadi jahat. Karena apa? Malaikat diciptakan tanpa pertumbuhan dan tanpa perubahan.
Setelah dia memilih apa, memilih kebaikan, tetap jadi baik selamanya. Ketika memilih kejahatan, kejahatan seterusnya. Karena itu setan tidak bisa bertobat gitu loh. Iblis tidak bisa bertobat. Malaikat jahat tidak bisa bertobat. Dan malaikat yang tetap mempertahankan loyalitasnya kepada Allah itulah dan tetap setia sampai sekarang, itulah yang disebut sebagai malaikat pilihan. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5. Pas ayat 21. 1 Timotius pasal 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala. Ya, jadi cukup di depannya itu. Di hadapan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Berarti ada malaikat pilihan tadi, yaitu yang masih ada sampai sekarang. Ada malaikat akhirnya terbuang. Itulah yang menjadi iblis, menjadi roh-roh jahat yang ada. Di dalam memang kita berbeda dengan pemahaman Islam tentang dunia roh ini. Kalau dalam Islam ada namanya jin. Kita tidak percaya itu, nggak ada jin itu. Jin itu memang makhluk tersendiri yang diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Itu menurut teologi Islam. Dan iblis itu adalah di antara para jin ini. Nah, kita tidak percaya begitu, ajaran Alkitab tidak mengajarkan itu. Memang ada dalam terjemahan di dalam kitab Imamat ada kata-kata jin, tapi itu dalam bahasa aslinya itu seirim atau sedim. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata-kata jin, yang ada adalah seirim. Maaf. Gambarnya terhenti. Halo, ya, gambarannya adalah mereka digambarkan seperti makhluk berkepala kambing, seperti itu gambaran orang-orang Ibrani kuno. Sedim atau seirim itu seperti kambing, makhluk roh yang berkepala kambing, gitu ya. Tapi itu bukan jin dalam pemahaman dalam agama Islam, enggak, beda. Jadi memang pemahaman kita tentang dunia roh jahat itu memang beda dari Islam. Kalau kita, dunia roh jahat ini berasal dari para malaikat yang jatuh bersama pimpinannya yang dalam tradisi Kristen disebut Lucifer itu, ya. Nah, mari kita lanjutkan kalau gitu. Lah, di mana mereka berada? Di mana mereka itu berada? Coba kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-18 ayat 18. 2 Tawarikh pasal 18 ayat 18. Kata Mika, sebab itu demikianlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Berarti kalau itu tentara sorga itu adalah malaikat ini ya. Tadi sudah kita bahas. Itu ada di sebelah kiri dan kanan tahta ilahi. Berarti mereka tinggalnya di surga. Dekat dengan Allah. Ya, kita juga baca Daniel 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis. Jadi saya cukup itu. Jadi selaksa berkali-laksa itu adalah jumlahnya malaikat. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Dikatakan selaksa kali berlaksa-laksa, ya, kita nggak tahu jumlahnya berapa semuanya. Dan malaikat itu diciptakan sempurna, jadi nggak lahir seperti kita. Kita lahir besar, jadi dewasa. Malaikat enggak. Dari awal diciptakan sudah begitu dan tidak akan berakhir. Oleh karena itu malaikat itu tidak punya ras ya. Karena tidak punya keturunan, tidak punya nenek moyang. Masing-masing itu seperti ras dalam dirinya sendiri karena mereka bukan keturunan satu dengan yang lain. Masing-masing diciptakan sudah begitu gitu loh. Bukan dilahirkan satu dari yang lain. Itulah keadaan malaikat. Ya. Terus, jadi malaikat itu berada di surga juga dikatakan di dalam Markus 13 ayat 3. Markus 13 ayat yang kedua.
Lalu kata Yesus kepadanya, "Kau lihat Ya, gedung yang hebat itu? Tidak satu." Matius 13 ya, Hah? ayat 32. Ayat Markus, 13 ayat 32. oh, ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi malaikat ada di mana? Menurut ayat itu malaikat ada di mana? Di sorga. Ada di surga. Ya, jadi tempatnya malaikat itu ada di surga. Pertanyaannya, apakah malaikat itu dulunya orang mati, orang hidup, rohnya jadi malaikat? Ya, seperti yang diajarkan oleh agama Mormon. Di dalam agama Mormon dikatakan ada malaikat Moroni yang tadinya orang. Rohnya masih hidup lalu memberi wahyu kepada nabi mereka, Joseph Smith, untuk menemukan kitab mereka, kitab Mormon di Gunung Cumorah di New York, di upstate New York. Ya. Apakah begitu? Apakah malaikat itu tadinya manusia? Tidak. Alkitab membedakan antara malaikat dan manusia. Malaikat ya manusia, malaikat makhluk tersendiri dan Halo Romo, 12 ayat 22 sampai 23. bisa diulang Romo? Tadi sempat terhenti Romo. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani Ya, 12 ayat 23. 22 sampai 23. 22 sampai 23. Ibrani 12, 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi di dalam itu dikatakan di Yerusalem surgawi itu ada malaikat bersukacita, ada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti kalau gitu malaikat itu beda dengan rohnya manusia. Jadi kalau ada malaikat ngaku-ngaku, ada orang mendapat penglihatan katanya dilihat malaikat yang tadinya rohnya manusia dan itu tidak alkitabiah dan itu bukan ajaran Alkitab, hati-hati, itu roh jahat justru. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku itu. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi dibedakan ini manusia orang-orang kudus ini, orang-orang beriman itu nanti kalau dia layak untuk itu akan menghakimi malaikat-malaikat, berarti mereka dibedakan dari malaikat. Ya saya tidak menjelaskan menghakimi yang bagaimana karena ini bukan, kita tidak sedang berbicara eskatologi. Hanya saya akan membuktikan bahwa memang ada beda antara malaikat dan manusia. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di situ dibedakan antara bahasa manusia dan bahasa malaikat. Berarti kalau gitu manusia dan malaikat berbeda. Nah, itu saja poin saya. Jadi saya tidak menjelaskan apa itu. Ya. Jadi kalau begitu, malaikat memang bukan manusia, manusia memang bukan malaikat. Ya, tetapi ada persamaan tentunya bahwa antara malaikat dan manusia yaitu sama-sama diciptakan, sama punya keterbatasan, sama-sama bergantung pada Allah bagi keberlangsungan keberadaannya dan sama-sama bertanggung jawab kepada Allah, makanya malaikat akan dihakimi sebagaimana manusia juga akan dihakimi. Ya tentunya yang dihakimi malaikat jahat tadi ya, malaikat yang jatuh tadi. Ya,
Jadi meskipun ada persamaan-persamaan ini mengenai kodratnya antara malaikat dan manusia itu sama sekali tidak ada persamaannya. Beda. Nah, namun demikian meskipun malaikat itu tidak memiliki tubuh seperti kita. Tapi malaikat itu punya pribadi. Artinya pribadi apa? Dia punya kemampuan berpikir, mempunyai intelligence, dia punya emosi, perasaan, dia juga punya kehendak moral seperti manusia. Itulah namanya pribadi, ya. Ya, pribadi bukan berarti ada wujudnya itu, enggak selalu. Makanya kalau kita mengatakan pribadi Allah bukan arti tiga pribadi, bukan arti ada 3 orang terus digandeng jadi satu, jadi tertunggal, bukan itu maksudnya. Pribadi itu ada ini, memiliki kemampuan berpikir, memiliki emosi, memiliki kehendak moral. Coba kita baca bahwa malaikat mempunyai kemampuan berpikir. Baca 2 Samuel 14 ayat 20. 2 Samuel 14 ayat 20. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hamba melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Jadi Daud dikatakan punya bijaksana seperti malaikat, berarti malaikat punya kebijaksanaan. Kalau malaikat punya kebijaksanaan, punya hikmat, berarti malaikat punya intelligence, ya, mempunyai kemampuan berpikir. Kita baca juga dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuhan 2 Samuel 14 ayat 17. 2 Samuel 14 ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan kiranya menyertai Tuanku. Terus? Jadi malaikat, seperti malaikat mempunyai kemampuan membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat, berarti punya pikiran, punya akal. Ya. Nah, kita baca juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga memberikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat ingin tahu tentang isinya Injil itu apa? Karena mereka tidak tahu, sebab mereka tidak pernah berdosa. Karena tidak pernah berdosa, tidak tahu apa itu artinya diampuni, apa itu ditebus. Mereka ingin tahu sebenarnya. Nah, kalau dia punya keinginan tahu, berarti ada punya pikiran, punya akal, gitu ya. Nah, kita baca juga bahwa malaikat juga punya emosi. Ya, kita baca di dalam Ayub pasal 38 ayat 7 tadi. Ayub pasal yang ke-38 ayat 7 tadi. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Iya toh? Bersorak-sorai itu gembira kan? Kalau gembira itu ada emosi. Berarti kalau gitu malaikat juga punya emosi. Seperti kita punya emosi, punya perasaan. Kita baca juga dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita. Jadi malaikat bersukacita di surga kalau ada satu orang bertobat. Kalau sukacita itu perasaan, itu emosi. Ya. Jadi malaikat punya akal, malaikat punya emosi, malaikat punya kehendak moral. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9.
Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 11 ya Romo? 9 ya. Wahyu 22. Ya, saya baca ya Romo. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, ya. Tetapi ia berkata kepadaku, ya, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya, jadi malaikat tahu yang wajib disembah hanya Allah saja. Dan ketika Yohanes mau melakukan itu, dia tahu itu salah. Maka dia punya kehendak moral. Karena salah, jangan lakukan. Jadi dengan larangan ini, melarang apa yang dilakukan Yohanes ini, melakukan sesuatu yang salah, berarti malaikat punya kehendak moral. Jadi malaikat punya akal, malaikat punya emosi, malaikat punya kehendak moral. Jadi bukan hanya itu saja. Ada sifat-sifat kepribadian dan tindakan secara pribadi yang dinyatakan oleh Alkitab mengenai malaikat. Nah, ini catat saja supaya tidak terlalu lama. Dia bisa mengasihi dan bersuka cita, Lukas 15 ayat 10. Malaikat itu bisa punya keinginan, 1 Petrus 1 ayat 12 yang kita baca tadi. Malaikat itu bisa melakukan perlawanan, melawan iblis. Coba kita baca saja Yudas 1 ayat 9. Baca. Ya. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Iya toh, menentang kan, menentang iblis. Ya, kita baca juga bahwa malaikat itu menyembah. Kita baca Ibrani 1 ayat 6, sudah ditulis saja. Dan malaikat itu bisa bicara. Contohnya waktu mengunjungi Zakaria dalam Lukas 1:13, waktu mengunjungi Maria ya toh, dalam Injil Lukas juga. Dan juga yang bisa bicara itu adalah pribadi ya. Jadi malaikat bisa bicara, punya pikiran, semua ini menunjukkan itu pribadi ya. Dan malaikat bisa datang dan pergi, naik dan turun. Coba baca dalam Yohanes pasal 51 ayat 15. Yohanes 1 ayat 51 bukan 15. Tolong bacakan. Yohanes 1 ayat 51. 51. Iya, betul. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun kepada anak manusia. Ya, malaikat malah turun dan naik. Ya, berarti ini digambarkan punya gerak ke sana kemari. Dan malaikat itulah bukti dari Alkitab bahwa malaikat itu bukan hanya sekedar daya kekuatan tapi pribadi. Mempunyai ciri-ciri kepribadian meskipun malaikat itu tidak punya tubuh. Dan Alkitab mengatakan malaikat itu roh. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi dalam ayat dikatakan, bukankah malaikat itu roh-roh? Makanya mereka tidak nampak mata. Kalau sampai malaikat itu dilihat oleh manusia di dunia ini,
Karena malaikat itu diperkenankan oleh Allah untuk menyatakan diri. Tapi pada dasarnya manusia tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat malaikat maksudnya. Dan itu juga kita lihat pada waktu Balaam. Balaam yang mau mengutuki oleh orang-orang Israel, diperintahkan Raja Balak karena diberi upah. Akhirnya tidak tahu kalau ada malaikat yang mencegat di depannya. Hanya keledainya yang tahu. Akhirnya matanya dibukakan. Tahu berarti kalau gitu, malaikat memang tidak bisa dilihat manusia, kecuali manusianya mata rohaninya dibukakan untuk dapat melihat kehadirannya. Coba kita baca di dalam Bilangan 22 ayat 3. Bilangan 22 ayat 3. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab. Oh, bukan ayat 31. Oh, ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Ya, dibukakan matanya oleh malaikat, baru dia Bileam ini, nabi palsu ini, si dukun ini, baru dapat melihat malaikat. Jadi pada dasarnya kalau tidak malaikatnya membukakan matanya, mata rohaninya soalnya, mata batinnya mungkin, dia tidak akan bisa melihat. Demikian juga pada waktu zaman Elisa. Ketika ada bala bantuan malaikat begitu banyak, hambanya tidak melihat. Sampai Elisa berdoa supaya mata hambanya dibuka. Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, itu baru tahu bahwa ada bala bantuan para malaikat yang begitu banyak seperti bala tentara, ya karena Alkitab mengatakan malaikat itu bala tentara ilahi, makanya disebut bala tentara Tuhan. Baru hamba Elisa itu melihat. Jadi kalau gitu, pada dasarnya malaikat itu tidak dapat dilihat oleh manusia, kecuali oleh izin Allah, malaikat menyatakan diri pada manusia, jadi manusianya dapat melihat. Dan juga malaikat itu tidak hadir seperti Allah. Kalau dia hadir di satu tempat, dia tidak berada di tempat yang lain. Coba kita baca di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang ke-1. Ya. Kitab Ayub pasalnya yang ke-1. Kita baca ayatnya yang sebentar. Saya lihat dulu ya. Di dalam saya buka dulu. Supaya saya tidak salah. Kita baca Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-7. Berapa, Romo? Halo. Ayub 1 ayat 7. Ayat 7. Ayub 1 ayat 7. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ya, itu menunjukkan dia tidak hadir. Dia harus jalan untuk menuju satu tempat. Dia harus berkeliling untuk mengetahui. Kalau Allah kan enggak. Dia hadir di mana saja dalam waktu yang bersamaan gitu, tanpa dia harus pergi, tanpa harus dia melakukan perjalanan. Nah, iblis atau malaikat, dalam hal ini iblis, karena dia malaikat bisa berjalan-jalan ke sana kemari. Kita juga baca dalam Daniel 9 ayat 21 sampai 3. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gabriel. Ke arahku Gabriel. Maaf. Terbanglah dengan cepat aku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari
Jadi saya cukup di situ. Jadi Gabriel itu terbang ke arah Daniel, berarti berasal dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berarti kalau gitu malaikat itu tidak maha hadir. Juga kita baca Lukas 2:15. Lukas 2 2 ayat ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Malaikat meninggalkan mereka. Kembali ke surga. Jadi ketika di surga sudah tidak bersama dengan gembala ini. Ketika dia bersama gembala tidak berada di surga, makanya malaikat itu tidak maha hadir. Malaikat itu terlokalisasi di mana dia berada, seperti kita manusia, ya, bukan maha hadir. Nah, pertanyaannya, apakah semua malaikat itu bersayap? Enggak. Bentuknya macam-macam, kadang-kadang berwujud manusia biasa. Coba kita baca di dalam Matius. Kisah Rasul lah. Kisah Rasul 1, ketika Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada Kisah Rasul 1 ya. Ayat Dan 11. kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri?" Mulai ayat 10. Ayat 10. Mulai ayat 10. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, di sini malaikat tidak pakai sayap, menampakkan diri seperti manusia dengan jubah putih. Juga kita baca Markus, ya. Markus pasal 16. Ayatnya 5, ketika para wanita itu mengunjungi makamnya Yesus, sudah Yesus bangkit, dan batu penutup kubur itu terbuka, maka dikatakan dalam Markus 16 ayat 5. Halo, Romo? Ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Di sini malaikat menamakan diri sebagai orang muda berjubah putih. Di Kisah Rasul tadi, Halo, Romo? ada Halo, juga penampak malaikat itu. Matius 28. Ya. Matius 28 ayat 2 sampai 3. 28 ayat 3 dan 2 dan 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, ini penampakan yang lain lagi. Jadi malaikat itu dapat menampakkan dalam wujud apa saja, seperti manusia biasa, makhluk yang menakutkan, bersinar, bersayap 6, bersayap 2, itu terserah bagaimana penampakan malaikat itu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya bentuknya malaikat itu benar, nggak tahu. Dia itu kan roh. Terserah dia mau menampakkan diri seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau begitu malaikat memang dapat menampakkan diri kepada manusia dan menampakkan diri sesuai dengan keinginannya. Dan malaikat itu punya kuasa, ya. Memang diciptakan untuk punya kuasa. Coba kita baca Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 123 ayat 20. Mazmur.
103. 103 ayat 20. Ayat 20. Mazmur atas 103 ayat 20. Iya. Ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya, mereka dikatakan pahlawan-pahlawan perkasa. Berarti mereka punya kuasa yang tidak dimiliki manusia. Dan ketika Lucifer jatuh, kuasa itu masih ada. Makanya Lucifer dapat membuat mujizat-mujizat palsu yang bagi kita mujizat, bagi dia enggak. Itu memang naturnya, memang kodratnya punya kuasa seperti itu. Ya, malaikat ini. Nah, malaikat itu meskipun punya kuasa, dia itu tidak maha kuasa. Karena dia diciptakan oleh Allah. Dia melakukan atas perintah Allah. Coba kita baca lagi ayat 20 tadi. Mazmur 103 itu. 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya, dia melaksanakan firman-Nya dengan mujizat dan lain-lain, tetapi itu karena perintah dari Allah. Berarti dari dirinya sendiri, mereka tidak punya kemampuan untuk segala-galanya tanpa perintah Allah, makanya mereka tidak maha kuasa. Selanjutnya malaikat itu kudus, suci, terpisah dari yang lain. Ya, kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 7. Mazmur Pasal 89 ayatnya ke-7. 89 ke-7. Ini. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Teruskan. Ayat 7 ya. Ayat 8-nya ya, Romo. Allah Ya. disegani dalam kalangan orang-orang. Mulai ayat 6. Mulai ayat 6. Mulai ayat 6. Halo? Mulai ayat 6. Oh, dari ayat 6. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Yang disebut jemaat orang kudus ini kumpulan para malaikat maksudnya. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris kelihatannya. The Holy Ones gitu ya. Orang-orang kudus ya. Jadi malaikat itu adalah kudus. Kita baca juga di dalam Daniel 4 ayat 13. Daniel 4:13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Seorang penjaga ini malaikat namanya. Itu juga malaikat disebut seorang kudus. Jadi malaikat itu kudus ya. Masih ada banyak ayatnya tapi itu saja ya. Dan malaikat itu samping kudus, mereka itu taat kepada Allah seperti yang kita baca dalam Mazmur 103 ayat 20 tadi. Tolong bacakan. Mazmur 103. 103 ayat 20 ya, Mas. Ya. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya, mendengarkan suara firman-Nya, taat kepada Allah. Dan malaikat itu punya pengetahuan yang luar biasa ya. Karena dia diciptakan dalam keadaan seperti itu, punya pengetahuan yang luar biasa yang tidak diketahui oleh manusia ya. Terus malaikat itu juga tidak dapat mati. Ya, tidak dapat mati. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Ayat 30 ya, Romo? Ya.
Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Terus? Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, kalau Allah bukan Allahnya orang mati, di hadapan dia tidak ada yang mati. Dan manusia bangkit nanti seperti malaikat. Kalau gitu malaikat juga tidak mati. Tidak bisa mati. Gitu ya. Nah, kalau kita ringkaskan kalau gitu, dari apa yang kita berbicarakan tentang malaikat tadi, sifat-sifatnya, malaikat itu bukan roh manusia yang roh mati. Ya, mereka memang diciptakan sebagai malaikat. Yang kedua, malaikat itu punya pribadi, artinya punya akal, punya emosi, punya kehendak. Tiga, malaikat itu tidak punya tubuh yang fisik yang dapat menampak mata. Keempat, malaikat itu biarpun tidak punya tubuh, tapi dapat menampakkan diri jika diizinkan oleh Tuhan untuk tujuan misi tertentu. Empat, malaikat itu bukan maha hadir. Dia terlokalisasi, di mana dia ada di situ, dia tidak ada di tempat lain. Lima, malaikat itu sebagian punya sayap, bukan semuanya. Ya, coba yang punya sayap kita lihat dari Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1. Tolong bacakan. Ya. 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Teruskan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, serafim itu punya sayap 6, nanti ada yang kerubim sayapnya 2, dan macam-macam. Jadi malaikat itu ada yang punya sayap, ada yang tidak, ada yang menampakkan seperti anak muda, ada seperti orang biasa, bahkan bisa mengunjungi orang tidak tahu disangka manusia biasa itu. Coba kita baca Ibrani pasal 13. Ya, di dalam Ibrani pasal 13, kita baca begini. Ayat berapa, Romo? Ibrani 13 ayatnya yang ke-2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, kalau malaikat bisa dijamu dia pada rumah, contohnya Abraham kan 3 malaikat yang datang ke rumahnya itu untuk memberitahu kelahiran Isa. Ternyata salah satu dari malaikat itu adalah penampakan dari Kristus sebelum jadi manusia. Jadi malaikat dapat menampakkan seperti orang biasa kepada orang gitu ya. Nah, jadi di situ kita melihat bahwa malaikat itu mempunyai sayap, bisa, tidak bisa, tergantung kepada keinginan mereka untuk menampakkan diri. Dan malaikat itu kudus, malaikat itu taat kepada Allah, malaikat itu mempunyai kemampuan intelijen yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh manusia, ya. Terus sebentar, ini ada masalah lagi saya ini. Muncul hilang-hilang begini. Ya, dah. Terus dan malaikat itu tidak bisa mati. Itulah ciri-ciri umum tentang malaikat. Nah, kita tidak bisa menghabiskan sekarang. Nanti kita akan berbicara tentang malaikat dan tentang roh jahat mungkin untuk minggu depan. Kita akan berbicara tentang organisasinya malaikat. Gimana alam malaikat itu diorganisasi. Siapa Mikael, siapa Kerubim, siapa Serafim, ya, siapa Gabriel, dan lain-lainnya. Itu akan kita lanjutkan minggu depan. Iya.
Jadi kita masih, untuk minggu depan, kita masih berbicara malaikat, dan sesudah itu kita berbicara tentang roh-roh jahat, jatuhnya Lucifer, roh jahat atau roh najis, itu bagaimana cara mengganggu manusia, karena mereka datang untuk mengganggu. Ketika si Lucifer sudah jadi iblis, dia jadi musuhnya manusia. Kita satu ayat saja saya tambah. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis, berarti iblis itu lawan. Nah, ini kita akan bicara secara khusus, iblis itu apa, pengikutnya yang akhirnya berasal dari malaikat yang mengikutnya itu jadi roh jahat itu apa, itu kita akan bicarakan sesudah selesai kita bicarakan malaikat minggu depan. Saya kira untuk malam ini itu saja dulu ya. Kita akan bertemu nanti masih tentang alam gaib ini ya. Mau berbicara tentang alamnya roh itu menurut Alkitab. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan memberkati. Bu Skevi, saya serahkan kembali kepada Bu Skevi. Iya, terima kasih Romo Daniel untuk pengajarannya pada malam hari ini. Ada 45 ayat yang Romo sudah bagikan untuk kita seputar malaikat, Romo. Banyak sekali. Iya. Ya, kiranya berkat buat kita semua pengajaran Romo malam ini dan makin memperdalam iman percaya kita pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Romo bisa boleh minta tolong tutup doa? Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama anakmu, yaitu firman-Mu yang telah menjadi manusia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena perkenan-Mu juga Engkau mengumpulkan kami di sekitar media sosial ini untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah diajarkan ini menjadi kekuatan di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Kami akan menyudahi pertemuan kami ini, kiranya Engkau menyertai kami nanti untuk minggu depan kami dapat berkumpul lagi dan belajar lagi dari sabda-Mu, karena kata yang kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo. Romo boleh ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pengajaran Romo malam. Teman-teman, ini ada malam ini kita udah di chapter 9 ya. Teman-teman, ini ada buku baru Romo hari ini baru turun, yaitu Satu Allah, edisi revisi dari buku Allah Tritunggal. Hari ini baru turun dari percetakan. Nanti teman-teman kalau ada yang berminat boleh ke toko buku tokopedia.com /rohani Kristen TGR. Nah, teman-teman, pengajaran Romo ini ditayangkan di channel Romo Daniel sebagai narasumber. Silakan teman-teman subscribe dan juga di channel Rohani Kristen sebagai moderator dan admin di grup Belajar Kekristenan. Silakan teman-teman subscribe dan share kedua channel ini karena ada banyak informasi, pengajaran, dan inspirasi yang bisa teman-teman temukan baik di channel Romo Daniel maupun di channel Rohani Kristen. Nah, teman-teman silakan bergabung di t.me/belajar kekristenan. Di grup ini kita bisa saling sharing dan bertukar informasi seputar iman Kristen. Untuk mendaftar di kelas khusus belajar kekristenan, hubungi admin @rohani_kristen untuk informasi lebih lanjut. Nah, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini akan ditutup dengan info gereja ortodoks yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman boleh ya, dan kalau mengikuti ibadah boleh menghubungi Romo yang bertugas di gerejanya. Selamat malam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless you, all of you, and I hope
everything is okay with all of you. God bless you. Thank you.